Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tren dan isu dalam pengembangan media pembelajaran matematika. Dosen pengampu Neni Indrawati, SPD, MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Suci Sulistianingsi, Nurwahida, Arlia, Hairun Annisa, Keisya, dan Rahmania dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang tren dan isu dalam pengembangan media pembelajaran matematika. Adapun sub pokok dalam materi ini yaitu mengenai media pembelajaran, di mana media pembelajaran itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama media audio, yang kedua media visual, dan yang ketiga media audiovisual. Media audio atau media dengar adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Pesan atau informasi yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, musik, dan sound effect. Pengenalan beberapa audio. Yang pertama, radio. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual. Yang kedua, kaset dan audio. Kaset audio yang sering digunakan di sekolah memiliki keuntungan yaitu media ekonomis yang lebih praktis karena biaya pengadaan dan perawatannya sangat murah dan mudah untuk didapatkan. Yang ketiga, alat perekam magnetik. Alat perekam magnetik atau tape recorder adalah salah satu alat elektronik yang mampu merekam suara secara manual dan merupakan salah satu media yang memiliki peranan yang sangat penting dalam penyampaian keakuratan sebuah informasi. Manfaat media audio bagi peserta didik ada 4, yaitu lebih mudah menyerap materi. Peserta didik menerima materi pembelajaran dengan senang. Tidak bosan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal. Dan yang terakhir yaitu lebih bisa berekspresi dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat media audio bagi pendidik ada 6, yaitu pendidik lebih mudah menyampaikan materi, pendidik lebih mudah mendesain pembelajaran, pendidik dapat mengefisienkan waktu, pendidik dapat lebih meningkatkan efektivitas pembelajaran, dapat menunjang metode pembelajaran, dan yang terakhir yaitu pendidik dapat lebih mudah mencapai tujuan pendidikan. Kekurangan dari media audio. Yang pertama, dalam suatu rekaman sulit menemukan lokasi suatu pesan atau informasi. Yang kedua, kecepatan rekaman dan pengaturan trik yang bermacam-macam dapat menimbulkan kesulitan dalam memainkan kembali rekaman yang direkam pada suatu mesin perekam yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu memerlukan suatu pemusatan pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu. Adapun kelebihan media audio yaitu harga murah dan variasi program lebih banyak daripada TV. Sifatnya mudah untuk dipindahkan, dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio sehingga dapat diulang atau diputar kembali. Dapat memusatkan perhatian siswa seperti membaca, sastra, menggambar musik, dan bahasa. Selanjutnya, media visual. Apa saja sih pengertian dari media visual? Media visual adalah jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan peserta didik semata-mata.
sehingga pengalaman belajar yang diterima peserta didik sangat tergantung pada kemampuan penglihatannya. Lalu, apa saja karakteristik dari media visual? Secara garis besar, unsur-unsur yang terdapat pada media visual terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Dari karakteristik media visual menggunakan 3 prinsip. Yang pertama, kesederhanaan elemen, kedua, penekanan pusat perhatian, dan yang ketiga, keterpaduan elemen dan fungsi. Media visual terbagi menjadi 2. Yang pertama, media visual non-proyeksi, dan yang kedua, media visual proyeksi. Selanjutnya, macam-macam media visual. Yang pertama, gambar atau foto. Gambar atau foto adalah suatu gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa, dapat membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah sehingga hubungan antar komponen dalam masalah tersebut dapat terlihat dengan lebih jelas. Lalu, apa saja tujuan dari gambar? Yang pertama, menambah dan meningkatkan perhatian anak. Kedua, mencegah verbalitas. Ketiga, memberikan pengalaman yang nyata dan langsung. Dan yang keempat, mengembangkan sikap eksploratif. Lalu, apa saja fungsinya? Fungsi dari gambar yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan visual. Kedua, mengembangkan imajinasi anak. Ketiga, membantu meningkatkan kemampuan anak terhadap hal-hal yang abstrak atau perhatian yang tidak mungkin dihadirkan di dalam kelas. Dan yang keempat, meningkatkan kreativitas anak. Selanjutnya, kelebihan dari gambar atau foto. Yang pertama, bersifat konkret. Kedua, mengatasi batas ruang dan waktu. Ketiga, mengatasi keterbatasan pengamatan. Dan yang keempat, memperjelas suatu masalah. Penghapus adalah salah satu contoh dari gambar atau foto. Nah, kelemahan dari gambar atau foto. Yang pertama, gambar tidak cukup besar digunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar, kecuali jika diproyeksikan melalui proyektor. Kedua, gambar berdimensi dan sehingga sukar untuk melukiskan bentuk objek 3 dimensi. Dan yang ketiga, gambar tidak dapat memperlihatkan objek bergerak. Pensil juga merupakan salah satu contoh dari gambar atau foto. Selanjutnya, 2, sketsa. Sketsa adalah gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian pokok tanpa detail. Sketsa yang digunakan dalam menyampaikan materi dapat menarik perhatian siswa. Selain itu, menghindarkan verbalisme dalam pembelajaran. Lalu, apa saja tujuan dari sketsa? Yang pertama, menarik perhatian pembelajaran. Kedua, menghindari banyak verbalisme. Ketiga, memperjelas sajian materi berupa gambar kepada siswa. Apa saja kelebihannya? Yang pertama, dapat menerjemahkan ide-ide yang abstrak ke dalam bentuk yang lebih realistik. Kedua, menghemat waktu, tenaga, dan menarik perhatian siswa. Dan yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Sedangkan kelemahan dari sketsa yaitu pertama, tidak dapat memperlihatkan pola secara utuh. Dua, sulit dipahami siswa yang tingkat usia dan pendidikannya masih rendah. Dan yang ketiga, sulit untuk melukiskan bentuk sebenarnya dari 3 dimensi. Kupu-kupu adalah salah satu contoh dari sketsa. Nah, ketiga yaitu diagram. Diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Atau definisi diagram yang lainnya adalah lambang-lambang tertentu yang dapat dipakai untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan. Lalu, apa saja fungsi dari diagram? Diagram berfungsi untuk mempermudah dalam memperinci data yang berisi angka-angka,
Diagram bisa dipergunakan untuk memperpendek atau meringkas informasi dalam presentasi data atau hal lainnya. Lalu apa saja kelebihannya? Kelebihan dari diagram yang pertama, media ini rapi, benar, jelas, dan diberi detail. Dua, ditempatkan secara strategis. Dan ketiga, penyusunannya sesuai dengan pola dan memperjelas arti. Kelemahan dari diagram itu sendiri yakni yang pertama, diagram bersifat simbolis dan abstrak sehingga sulit untuk dimengerti. Yang kedua, yang dapat membaca diagram adalah orang-orang yang harus mempunyai latar belakang tentang apa yang didiagramkan. Ini adalah salah satu contoh dari diagram. Yang keempat, yakni bagan. Bagan merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar, keterangan-keterangan, daftar-daftar, dan sebagainya. Bagan ini digunakan untuk mempergerakkan pokok-pokok isi bagian secara jelas dan sederhana, antara lain perkembangan, perbandingan, dan struktur organisasi. Nah, apa saja fungsinya? Fungsi dari bagan sendiri yakni menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan. Bagan juga mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatu presentasi. Kelebihan dari bagan: pertama, memberi informasi secara simbolis. Kedua, memperjelas dan memudahkan menangkap data yang kuantitatif rumit. Dan yang ketiga, menggambarkan pertumbuhan atau perkembangan suatu peristiwa atau objek dari waktu ke waktu. Kelemahan dari bagan yaitu dalam membuat bagan memerlukan keterampilan khusus untuk merancang dan membuat bagan secara besar, menarik, dan simpel. Inilah salah satu contoh dari bagan, yaitu grafik. Grafik sebagai penyaji data berangka yang menggambarkan hubungan penting dari suatu data serta sebagai media untuk memvisualisasikan data-data berbentuk angka. Grafik menggambarkan hubungan satu atau lebih grafik dengan data yang sama. Tujuan dari grafik yakni untuk menyajikan perbandingan antara data satu dengan data yang lain secara informatif yang kualitatif dengan tampilan yang sederhana. Data-data yang berupa uraian deskriptif yang banyak dan juga kompleks bisa diubah menjadi bentuk yang sederhana dengan menggunakan grafik. Lalu, apa saja kelebihan dari grafik? Kelebihannya yang pertama, bermanfaat untuk mempelajari data-data. Kedua, penyajian data jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Sedangkan kelemahan dari grafik yakni yang pertama, grafik biasanya kurang jelas sehingga harus dengan penjelasan tambahan. Dan yang kedua, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Nah, ini adalah salah satu contoh dari grafik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang media audiovisual. Nah, apa sih itu media audiovisual? Media audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Paduan antara gambar dan suara ini membentuk sebuah karakter yang sama dengan objek aslinya. Adapun kegunaan media audiovisual yaitu memberikan dasar-dasar konkret untuk berpikir, membuat pelajaran lebih menarik, memungkinkan hasil belajar lebih tahan lama, memberikan pengalaman-pengalaman yang nyata, mengembangkan keteraturan dan kontinuitas berpikir, membuat kegiatan belajar lebih mendalam, efisien, dan beraneka ragam. Media audiovisual dapat dilakukan berulang-ulang. Adapun macam-macam media audiovisual yaitu televisi, video atau VCD, media sound slide atau slide bersuara, film bergerak dan bersuara.
Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran yaitu mempersiapkan unit pelajaran terlebih dahulu. Durasi media audiovisual disesuaikan dengan jam pelajaran. Mempersiapkan kelas, aktivitas lanjutan, evaluasi. Adapun kelebihan dari media audiovisual itu sendiri, yaitu pemakaiannya tidak membosankan, hasilnya lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. Begitupun dengan kelemahan dari media audiovisual, yaitu pelaksanaannya perlu waktu yang cukup lama. Pelaksanaannya memerlukan tempat yang luas, biayanya relatif lebih mahal. Media audiovisual ini tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual ini cenderung tetap di tempat. Kesimpulan dari materi kami yaitu media pembelajaran audio adalah media penyalur pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran seperti radio, kaset audio, dan alat perekam magnetik. Media pembelajaran visual adalah media penyalur pesan dengan memanfaatkan indera penglihatan seperti bagan, foto, poster, peta, dan sebagainya. Media pembelajaran audiovisual adalah media penyalur pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan seperti televisi, video, film, slide bersuara, dan lain sebagainya. Dari ketiga media pembelajaran tersebut sangat membantu proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Nah, itulah materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dan terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.